Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini, NPM 200019. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 surveillance kesehatan masyarakat mengenai pengumpulan data rutin, yang mana pada soal yang pertama yaitu mengemukakan, menjelaskan, serta memberikan contoh mengenai sistem pencatatan di puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas mencakup 3 hal: pencatatan, pelaporan, dan pengolahan analisis. Pemanfaatan pencatatan hasil kegiatan oleh pelaksana dicatat dalam buku register yang berlaku untuk masing-masing program. Contoh dari sistem pencatatan laporan puskesmas diantaranya ialah laporan pencatatan bulanan yang meliputi data kesakitan LB1, data obat-obatan LB2, gizi, KIA atau kesehatan ibu dan anak, kemudian imunisasi dan pengamatan penyakit menular LB3, serta data kegiatan puskesmas LB4. Laporan pencatatan Senitel yang mencakup laporan bulanan Senitel LBTS dan laporan bulanan Senitel LB2S, laporan tahunan yang mencakup data dasar puskesmas LT strip 1, data kepegawaian LT strip 2, dan data peralatan LT strip 3. Laporan bulanan LB dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Dati 2. Kemudian pada soal yang kedua yaitu menjelaskan, mengemukakan, serta menjelaskan dan memberikan contoh mengenai sistem pencatatan rumah sakit. Pencatatan di sini dimaksud pendokumentasian segala informasi media seseorang pasien ke dalam rekam medis. Dalam pasien dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu data sosial dan data medis. Untuk mendapatkan data medis yang baik, ada beberapa hal yang dapat diperhatikan oleh dokter dan ahli di bidang kesehatan lainnya, yaitu mencatat secara tepat waktu, up to date, cermat, dan lengkap, dapat dipercaya dan menurut kenyataan berkaitan dengan masalah dan pokok perihalnya, sehingga tidak bertele-tele, bersifat subjektif, sehingga menimbulkan kesan yang jelas. Kegiatan pencatatan ini melibatkan semua unit pelayanan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan ataupun tindakan kepada pasien. Bentuk catatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu catatan yang bersifat kolektif. Catatan ini dalam bentuk buku yang sering disebut buku register. Kemudian buku register ini merupakan sumber utama data kegiatan rumah sakit. Catatan yang bersifat individual, catatan ini mendokumentasikan segala tindakan medik yang diberikan kepada seorang pasien. Bentuk catatan ini berupa lembaran-lembaran yang dinamakan dengan rekam medis. Contoh pencatatan rumah sakit atau laporan RL dalam SP2RS sistem pencatatan rumah sakit adalah sebagai berikut: data dasar rumah sakit atau RL1, data ketenaga fungsional RL2, data kegiatan pelayanan RL3 yang meliputi data kegiatan pelayanan instalasi rawat jalan RL3 strip 1, data pelayanan instalasi gawat darurat RL3.2, data kegiatan pelayanan instalasi rawat inap RL3.3, data kegiatan pelayanan instalasi intensif RL3.4, data kegiatan pelayanan instansi bedah sentral RL3.5, data kegiatan pelayanan instalasi radiologi RL3.6, data pelayanan instalasi laboratorium RL3.7, data pelayanan instalasi rehabilitasi medik RL3.8, data kegiatan pelayanan instalasi farmasi RL3.9, dan yang terakhir data kegiatan pelayanan instalasi gizi RL3.10. Kemudian contohnya yaitu ada data morbiditas pasien rawat inap RL4.1, data morbiditas pasien yang meliputi
data morbiditas pasien rawat inap RL 4.1, data morbiditas pasien rawat jalan RL 4.2, dan yang terakhir data mortalitas pasien RL 4.3. Kemudian soal yang berikutnya yaitu mengemukakan, menjelaskan, serta memberikan contoh mengenai registrasi vital kependudukan. Sistem aplikasi registrasi vital kependudukan berbasis web ini merupakan sistem aplikasi yang membantu petugas pencatatan sipil mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, dan perkawinan di tingkat kelurahan. Skripsi ini bertujuan untuk merancang sistem aplikasi registrasi vital yang menunjang kebutuhan petugas pencatatan registrasi vital di tingkat kelurahan sehingga menghasilkan database penduduk dan informasi tentang peristiwa penting penduduk. Metode pengembangan berfase yang dimulai dari tahap analisis sistem dan penggunaan, pembuatan desain global, dan pembuatan prototype atau prototipe. Hingga saat ini pelaksanaan pencatatan sipil di kelurahan masih dilakukan secara manual dan tidak melihat pencatatan sipil di kelurahan masih dilakukan secara manual dan melihat angka statistik vital secara real time. Pelaksanaan pelaporan pun masih sering mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, peneliti sistem aplikasi registrasi vital mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, penelitian sistem aplikasi registrasi vital berbasis web di tingkat kelurahan disusun untuk membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan. Contoh dari registrasi vital kependudukan yaitu merupakan sistem aplikasi yang membantu tugas pencatatan sipil seperti angka kematian, kelahiran, perkawinan di tingkat kelurahan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.